action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Ya Bu. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan shalihan. Amin. Sebelum masuk ke materi, kita nyanyi dulu ya. Penting ya. Berarti kita nyanyi dulu ya. Lambang sila pertama itu bintang, lambang sila kedua itu rantai, lambang sila ketiga itu pohon beringin, lambang sila keempat itu kepala banteng, lambang sila kelima itu apa? Jawabnya apa ya? Lambang sila kelima itu apa? Apa? Lambang sila kelima itu padi dan kapas. Itulah 5 sila simbol Pancasila. Itu ya. Dan berapa? Itu duduk nih kalian contohin. 1, 2, 3. Lambang sila pertama itu bintang. Lambang sila kedua itu rantai. Lambang sila ketiga itu pohon beringin. Lambang sila keempat itu kepala banteng. Lambang sila kelima itu apa? Lambang sila kelima itu apa? Lambang sila kelima itu padi dan kapas. Lambang sila itu lambang Pancasila. Ya, oke. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Nggak tahu Ibu. Jadi hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting bagi warga negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila itu kan dasar negara kita. Artinya semua sikap, aturan, dan cara kita hidup itu diatur oleh Pancasila. Nah, jadi anak-anak, kalian adalah generasi penerus bangsa. Kalau kalian belajar dengan jujur, rajin, suka menolong, itu sudah mencerminkan sikap-sikap Pancasila. Bayangkan kalau semua orang di Indonesia hidup sesuai dengan Pancasila, pasti negara kita itu kan jadi negara yang aman dan damai kan. Nah, sekarang sebelum masuk ke dalam sebelum menjelaskan materi, ibu mau bagi kelompok dulu. Nah, sekarang ibu mau bagi menjadi 2 kelompok ya, 3 orang, 3 orang. Ini kan duduknya kan udah terbelakang, jadi kelompok pertama itu di depan, kelompok kedua itu di belakang ya. Ya Ibu. Nah, sebelum ibu mulai, kalian dengarkan dulu penjelasan dulu ya. Nanti di akhir ibu kasih soal, jadi semuanya harus bisa jawab. Nah, seperti biasa, kita kan selalu kalau setiap soal itu kan ngumpulin bintang-bintang yang nanti di akhir itu dikumpulin dan bakal dikasih sesuatu kan. Jadi kan harus jawab soalnya dengan benar. Maka itu kalau ibu mulai ya. Ya Ibu. Kalian masih apa ya gambar apa? Tahu Bu. Gambar apa? Burung Garuda. Nah, jadi burung Garuda ini di setiap bagian itu punya makna. Burung Garuda ini kan negara kita yang membawa simbol-simbol Pancasila di perisainya. Nah, jadi burung Garuda itu lambang negara dan Pancasila itu dasar negara. Jadi burung Garuda ini adalah lambang negara yang membawa simbol-simbol Pancasila di dalamnya, tetapi tidak mewakili Pancasila itu sendiri. Nah, burung Garuda ini mewakili tanggal kemerdekaan Indonesia yang dimana
formnya itu ada 8 dan di bawah tulisannya itu ada 19 huruf, lalu nilainya ini ada 40-50. Berarti kan kalau pemilihan kita itu 17, 98, Agustus, 19. Nah, jadi warna emas dari gunung Garuda ini melambangkan kejayaan dan kekuasaan warga Indonesia. Tulisannya ini memiliki makna bahwa dia itu melambangkan perlindungan dan pertahanan negara kita Indonesia, yang dimana di dalam tulisannya itu terdapat 5 panel sebelah. Sebelah pertama itu bintang, nampak kan? Yang kedua itu ada rantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, dan terakhir padi dan kapas. Lalu kan tadi udah bilang kalau di Garuda ini itu semuanya punya makna. Jadi garis di tengah bintangnya ini itu juga punya makna, yaitu melambangkan perlindungan dan pertahanan negara kita. Kalian tahu kan ini apa? Di bawah ini kita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini itu semboyan kita negara Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, yang mencerminkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan dalam keberagaman. Nah, setelah mengetahui materi tadi, makna-maknanya dan juga berburu di gunung tadi, kalian juga harus menerapkan Pancasila itu sendiri di kehidupan. Seperti sila pertama, apa sila pertama? Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, Ketuhanan Yang Maha Esa itu punya makna bahwa kita, bangsa Indonesia, harus mengakui semua agama dan saling menghargai agama orang lain. Beberapa itu kalian bisa melakukan, tentunya tidak beribadah sesuai agama masing-masing, tapi harus dilakukan dengan tertib dan damai. Lalu kita juga harus menghormati agama orang lain. Kita nggak boleh menghina agama orang lain atau merasa hebat sendiri. Lalu yang kedua, apa sila kedua? Nah, sila kedua yaitu kita harus menghargai martabat manusia. Jadi kita harus menunjuk nilai keadilan dan sopan santun. Penerapannya itu dengan kita tidak membeda-bedakan orang lain dan saling menolong orang yang membutuhkan. Lalu sila ketiga itu apa? Persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia itu punya makna bahwa kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman. Penerapannya itu kita harus mengutamakan kepentingan bersama. Kita nggak boleh egois dan mengenang sendiri. Kita juga harus menjaga kerukunan di lingkungan sekitar dan masyarakat. Apa sila keempat? Mereka dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kalau sila keempat itu maknanya itu kita harus mengutamakan musyawarah untuk mencapai keberhasilan bersama. Ada yang tahu nggak penerapan sila keempat itu apa? Nggak tahu. Baik lagi ya. Jadi penerapannya itu kita kan kalian ini berkelompok kan, jadi kalian harus saling berdiskusi. Nah, kalian harus bermusyawarah. Nggak boleh pendapat kalian itu harus didengar sendiri, tapi kalian juga harus menerima keputusan bersama dengan lapang dada. Lalu sila kelima itu, sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, makanya kita harus menjaga keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang tanpa diskriminasi. Penerapannya itu kita bisa berbagi kepada teman yang membutuhkan. Jadi, Pancasila itu dasar negara, juga pedoman bagi moral kita warga Indonesia. Jika setiap warga Indonesia menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang damai, aman, dan sejahtera. Dari materi ibu tadi ada yang ingin ditanyakan? Nah, oke, ibu bapak kalian sudah paham. Di sini ibu punya soal. Dijawabnya secara bersama-sama ya. Setiap orang dapat satu soal dan soalnya itu berbeda. Jadi di sini kita akan belajar secara bersama-sama, tetapi juga secara individu. Dan hasilnya itu dipakai sebagai nilai kelompok ya. Ibu di sini juga tidak akan membimbing. Jadi kalian yang nggak tahu silakan bertanya. Kalau ada yang nggak tahu ditanyakan ya.
belajar lagi. Udah siap semua, Ibu mau soalnya dikumpulkan. Tolong dong wakilin. Bu yang Ya Ibu, terima kasih ya. Ibu, terima kasih. Nah, ini jawaban kalian tuh benar semua ya. Berarti udah mengerti semua ya? sudah Ibu. Nah, Ibu udah kasih bintang nih di setiap lembar jawaban kalian. Bintangnya dikumpulin ya. Ibu balikin ya. Disimpan ya. Nanti setiap nilai akhir dikumpulin. Nanti tanya bagian. Nah, waktu kita sepertinya sudah habis. Gimana pelajaran hari ini? Sangat menyenangkan ya Bu. Nah, baik, terima kasih anak-anak. Ibu tutup ya pelajarannya. Iya Bu. Berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati aja. Nah, selamat ya untuk yang udah semangat belajar hari ini. Nilainya digunakan baik-baik dan bisa belajar dengan giat ya. Iya Bu. Oke, Ibu permisi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 다음에 또 만나요